Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Teacher Indonesia. Dalam video ini akan menginformasikan kegiatan dari Majelis Taklim Nurul Hidayah yang beralamatkan di Desa Bilapora, Kecamatan Sodah, Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini yaitu ziarah Walid 8 dan ziarah ke makam Raden Ajeng Kartini. Ziarah ini juga dilaksanakan selama 2 hari dan kebetulan bertepatan dengan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1444 Hijriah. Adapun titik atau rute ziarah, ada 12 titik yang akan kami lalui, mulai dari makam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan sampai dengan titik terakhir yaitu Masjid Agung Semarang. Oke, untuk titik yang pertama yaitu ke Pasarian Syekhona Khalil Martajasa. Perjalanan akan ditempuh selama 30 menit, yang mana jarak makam dan tempat parkir kurang lebih 50 meter. Mengingat lokasi makam ini di tengah kota, tentu tidak sulit bagi para wisatawan untuk menjangkaunya. Makam Syekhona Muhammad Khalil ini terletak di Desa Martajasa, Kabupaten Bangkalan. Makam besar umat Islam di era Wali Songo, terletak 2 km dari pusat kota dan bersebelahan dengan pantai Sampilangan. Kiai Haji Muhammad Khalil dikenal sebagai waliullah dan sebagai guru besar orang suci di negara ini, sebagai konsep gagasan atau pembentukan Nahdlatul Ulama, yaitu melalui kedua muridnya, almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek Presiden keempat Indonesia, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Asam Bagus. Setelah dari Pasarian Syekhona Khalil Martajasa Bangkalan, kita bergeser ke Raden Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya, yang mana akan memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan menuju Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Kamboja sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus keponakan dari Raja Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Ampel Denta, sehingga dikenal sebagai Sunan Ampel. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat.
diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karimah, Putri Ki Wiryo Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau juga Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Setelah dari Sunan Ampel, kemudian bergeser ke Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri, yang mana perjalanan akan ditempuh sekitar 1,5 jam. Dari lokasi parkiran bis menuju ke tempat Sunan Giri itu kami diarahkan untuk menaiki transportasi berupa ojek. Area komplek makam Sunan Giri ini terbagi menjadi 3 langkan atau area atau bagian menuju bangunan utama dalam budaya Jawa, dengan gapuro sebagai penandanya, yaitu area pertama atau terluar berupa gapura bentar dengan kalamakara berbentuk sepasang naga. Area kedua juga berupa gapura bentar yang sudah tidak berbentuk, dan area ketiga berupa gapura paduraksa. Kemudian area inti atau utama yaitu cungkup kubur Sunan Giri. Setelah selesai berziarah dari Sunan Giri, kami bergeser ke parkiran bis kembali untuk melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya. Perjalanan berikutnya menuju Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik. Akan tetapi, ke Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik ini tidak dilaksanakan karena begitu banyaknya atau padatnya para peziarah yang menuju ke titik lokasi tersebut. Jadi kami urungkan untuk pergi ke tempat berikutnya. Kami melanjutkan perjalanan ke Raden Kosim Sunan Derajat Paciran di Lamongan. Kurang lebih 1,5 jam perjalanan untuk bisa sampai ke tempat Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim terkenal dengan salah satu falsafahnya yang berisi pesan-pesan kemanusiaan. Sejumlah peninggalannya juga masih tersimpan rapi di Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi
dengan nama kecilnya yaitu Raden Qasim, yang kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang yang terkenal dengan kecerdasannya. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, walakakum minal firman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, walakakum minal firman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya'tika yawma, qomi hayya qomi mama, kullu mayya'tika yawma, qomi hayya qomi mama. Perjalanan berikutnya masih di hari pertama di senja hari, kami bergeser ke Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang Tuban. Perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam dari Sunan Derajat menuju ke Sunan Bonang. Sampai di Tuban, Sunan Bonang, waktu jam 17.15. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan Jarak dari tempat parkir bis ke makam kurang lebih 150 meter. Bisa dilalui dengan jalan kaki ataupun naik becak sambil balapan dengan pengguna yang lain. Dan menaiki becak ini hanya membayar sekitar 15.000. Senja hari di kota Tuban. Hubbul waton minal iman, walakakum minal firman, inhadu. Makam Sunan Bonang letaknya tidak jauh dari pusat kota Tuban. Lokasinya berada di belakang Masjid Agung Tuban dan hanya berjarak sekitar 6 km alun-alun Tuban. Karena juga sebagai tempat wisata, area-area makam pun sudah sangat tertata rapi. Bangunan-bangunan gapura dan pintu tua dibiarkan tetap berdiri dan tidak berubah. Bangunan tersebut bisa menjadi wisata sejarah bagi pengunjung. Sunan Bonang, sebenarnya siapa sih Sunan Bonang itu? Sunan Bonang sendiri adalah ulama besar yang merupakan salah satu anggota Wali Songo. Namanya sangat melegenda karena mampu menyebarkan agama Islam lewat seni pewayangan dan gamelan pada masa sekitar abad ke-15. Dan jangan lupa pula setelah bersiarah untuk membeli oleh-oleh dari Tuban atau dari Sunan Bonang tersebut untuk dibawa pulang.
Oke, perjalanan berikutnya menuju ke makam sosok pejuang perempuan inspiratif yang bernama Ibu Gita Kartini. Di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Tepat pukul 23.09 waktu Indonesia Barat, kami telah tiba di makam R.A. Kartini. Kumpul wakon minal iman, walakakum minal. Mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau disebut Raden Ajeng Kartini, yang mana lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. Putri dari ayah Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro keempat, yaitu seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Kemudian ibu yang bernama Ngasira bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa, anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, Jepara. R.A. Kartini ini memperoleh pendidikan lantaran mewarisi darah bangsawan dari ayahnya. Dia disekolahkan di ILS atau Europe's Leisure School hingga usia 12 tahun, sembari mempelajari berbagai hal, termasuk untuk berbahasa Belanda. Yang mana di masa itu ada kebiasaan yang turun-temurun. Anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Teman-teman atau generasi muda sekarang juga harus tahu kenapa R.A. Kartini itu disebut sebagai pahlawan perempuan nasional. Dulu semasa hidupnya, Kartini dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita. Keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak wanita diapresiasi oleh negara. Hingga akhirnya, gak heran jika setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang perjuangan sosok perempuan inspiratif dan pemberani. Dan setelah dari makam Raden Ajeng Kartini, kita bergeser lagi ke perjalanan berikutnya, yaitu ke Raden Said Sunan Muria. Sembari menunggu sampai ke tempat berikutnya, yang mana kurang lebih 3 jam perjalanan, kami sempatkan istirahat di dalam bus agar nantinya bisa sedikit segar, karena medan yang kami tuju kali ini membutuhkan ketahanan fisik yang cukup bagus, yaitu ke tempat pegunungan. Dan alhamdulillah tepat pukul 3:07 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Bilaporah Kecamatan Soca tiba di lokasi. Namun kami harus berjalan kaki sedikit untuk menuju ke tempat pangkalan ojek. Dan perlu diketahui juga, untuk menuju makam Sunan Muria bisa ditempuh dengan 2 cara, yaitu kita bisa menggunakan ojek motor, yang mana seakan-akan kita serasa di sirkuit Mandalika yang sangat menegangkan. Untuk ojek motor ini kita cukup membayar hanya Rp15.000 untuk bisa sampai ke atas, yaitu ke Masjid Sunan Muria. Dan cara yang kedua untuk menuju ke makam Sunan Muria ini yaitu berjalan kaki menapaki anak tangga yang diperkirakan berjumlah 432. Ini seakan-akan memiliki makna 9 wali jika angka-angka tersebut saling ditambahkan. Ternyata betul juga ya, 4 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 9. Di sini kami melaksanakan sholat subuh dan setelahnya lanjut ke makam Sunan Muria.
disebut Sunan Muria? Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria ini wafat pada tahun 1560 Masehi. Ilmu yang diajarkan oleh Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wirid, kesederhanaan, dan juga kedermawanan. Keteladanan Sunan Muria mengajarkan banyak kebaikan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media gamelan, tembang, dan wayang. على ياسر حبيب الله توسلنا. Sunan Muria juga dikenal sebagai pencipta tembang Macapat, yakni Sinom dan Kinanti. Dalam dakwahnya, Sunan Muria lebih menyasar kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Kemudian bergeser ke titik berikutnya, yaitu ke Raden Jakfar Shodiq atau Sunan Kudus, yang mana akan menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam perjalanan. Dari tempat parkir dan lokasi makam kurang lebih 1 km. Kita menggunakan ojek motor dan cukup membayar sebesar Rp10.000. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la. Sunan Kudus bernama asli Jakfar Shodiq, merupakan ulama yang terkenal akan ilmunya. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung dan Syarifah. Sunan Kudus dikenal sangat gagah berani, utamanya dalam menegakkan kebenaran. Beliau sosok yang karismatik, dihormati dan disegani semua orang. Perjuangan dakwah Sunan Kudus mengedepankan cara yang halus dan tenang. Cara inilah yang membuat masyarakat Kudus menerima ajaran Islam tanpa adanya pemaksaan. Sunan Kudus berjuang dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia hampir sama dengan wali songo lainnya, yakni membiarkan dahulu kepercayaan yang telah ada dan adat istiadat yang sulit diubah. Sunan Kudus bukan sekedar orang yang saleh, ia juga seorang seniman. Selain berdakwah, ia banyak mengembangkan arsitektur bangunan. Salah satu peninggalan dari Sunan Kudus yaitu sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Ya Allah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah berziarah, kami bergegas melanjutkan ke titik berikutnya. Dan tidak lupa pula, kami menyempatkan diri untuk membeli jajanan atau
oleh-oleh khas dari Kudus. كريم بغبور رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية Perjalanan kami lanjutkan ke Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, dan perjalanan dari Sunan Kudus menuju Sunan Kalijaga insya Allah memakan perjalanan kurang lebih 2 jam. Sunan Kalijaga atau Raden Said adalah salah satu ke-9 wali yang sangat karismatik dan berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilanggu. Kadilanggu itu adalah wilayah yang dihadiahkan khususnya kepada Sunan Kalijaga oleh Raden Sultan Fatah selaku sultan atau raja dari Kerajaan Demak. Sebagai tokoh Wali Songo, Sunan Kalijaga juga merupakan salah satu ulama yang menjadi panutan umat muslim di Indonesia. Beliau dikenal mempunyai ilmu yang sangat sakti mandraguna karena beliau adalah pelaku tirakat tingkat tinggi. Usia dari Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun lamanya. Dan makam Sunan Kalijaga ini tidak pernah sepi dikunjungi oleh peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan banyak pula kunjungan dari mancanegara, terutama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan tak terasa pula perjalanan kami ziarah ke tempat-tempat wali Allah hampir selesai. Beberapa titik telah dilalui sampai pada akhirnya kami berhenti di sini untuk berbelanja oleh-oleh untuk sanak saudara yang di rumah. Dan kami pun berbelanja sepuasnya sampai pada akhirnya isi dompet kami sudah habis. Hahaha. Dikarenakan terlalu banyaknya jenis makanan atau oleh-oleh yang harus kami pilih, tak banyak juga dari kami yang hanya muter-muter hanya menemukan beberapa oleh-oleh dari tempat perbelanjaan ini. Tibalah sekarang menuju perjalanan ke rute terakhir kami, yaitu menuju Masjid Agung Semarang di Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan masjid termegah yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 dan baru diresmikan
pada tanggal 14 November 2006. Luas masjid ini mencapai 10.000 meter persegi dengan kapasitas antara 6.000 sampai 15.000 jemaah. Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah ini mengingatkan kita pada Masjid Nabawi. Masjid ini termasuk masjid termegah di Indonesia juga loh. Bagian depan terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Tak ayal, masjid ini disebut sebagai miniatur Masjid Nabawi Madinah. Payung raksasa tersebut akan dibuka pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha dengan catatan angin tidak melebihi 200 knot. Bagi yang penasaran dengan Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah ini, jangan lupa juga untuk naik ke atas menara pada sore hari, karena saat itu merupakan waktu yang pas untuk melihat sunset dengan teropong. Demikian video kali ini tentang perjalanan tur ziarah ke 8 wali dan ke makam Raden Ajeng Kartini yang dilaksanakan bersama rombongan Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Bilakorah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa melaksanakan kembali acara tur ini di tahun mendatang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.